Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai hukum kekekalan massa. Sebelum ke inti yang pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Kifari. Saya Safik. Saya Muhammad Rizky. Saya Royan. Saya Riksan. Saya Muhammad Aska. Saya Yuliana Rahmawati. Saya Sofu Askia. Saya Halifatun Al-Zahra. Saya Joyce Karina. Saya Dewi Purnamasari. Saya Wafa Hurulain. Oke, perkenalannya cukup ya. Jadi lanjut ke sejarah dari hukum kekekalan massa. Sejarah hukum kekekalan massa. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh peneliti dari Rusia yang bernama Mikhail Lomonosov pada tahun 1748. Namun, penelitian ini terus berlanjut dengan adanya eksperimen yang lebih sistematis dan cermat yang dilakukan oleh peneliti dari Perancis yang bernama Anthony Lavoisier pada tahun 1789. Lalu Anthony beranggapan bahwa setiap eksperimen kimia, massa dan zat-zat kimia akan terus tetap konstan, sehingga Anthony dapat dijuluki dengan Bapak Kimia Modern. Tokoh-tokoh hukum kekekalan massa. Yang pertama ada Anthony Laurent de la Vincent pada tahun 1743 sampai 1794. Ia adalah ahli kimia berasal dari Prancis. Dia dikenal sebagai Bapak Kimia Modern. Ia berperan penting pada saat revolusi kimia di abad ke-18 dengan mengubah pendekatan yang awalnya kualitatif menjadi kuantitatif, serta memperkenalkan metode ilmiah yang sistematis dalam eksperimen kimia. Kedua ada Mikhail Vasilyevich Lomonosov pada tahun 1711 sampai 1765. Ia dikenal sebagai ilmuwan berasal dari Rusia yang memiliki berbagai keahlian di berbagai bidang. Yang pertama ada fisika, kimia, puisi, tata bahasa, hingga astronomi. Ia dikenal sebagai ilmuwan pertama yang merumuskan prinsip kekekalan massa secara ilmiah. Jauh sebelum Anthony Lavoisier. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari eksperimen tersebut adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier akan selalu tetap meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistemnya. Saya akan menjelaskan tentang teori hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa massa total zat sebelum dan sesudah reaksi kimia adalah tetap. Mengapa demikian? Karena dalam suatu reaksi kimia yang berlangsung secara sistem tertutup, jumlah massa zat reaksi akan sama dengan jumlah massa zat hasil reaksi. Jadi tidak ada massa zat yang menghilang maupun tercipta dari selama reaksi tersebut. Terima kasih. Gib, gue ada soal nih untuk lo. Apa itu? Nih ya, diketahui sebuah reaksi 2H2 ditambah O2 sama dengan 2H2O. Jika 4 gram gas hidrogen bereaksi dengan 32 gas oksigen, berapakah gram air yang terbentuk? Oke, jadi saya Muhammad Kifari akan menjawab soal dari Royan. Berdasarkan ilmu kekekalan massa, massa zat sebelum dan sesudah reaksi setelah adalah sama. Jadi rumusnya massa sebelum reaksi sama dengan massa H2 ditambah massa O2. Jadi massa 4 gram ditambah 32 gram sama dengan 36 gram. Maka massa air yang terbentuk adalah 36 gram. Terima kasih. Apakah sudah memenuhi jawaban Anda? Ya, benar. Jawabannya sudah benar. Nah, itu saja. Soal kedua. Dalam reaksi pembakaran C tambah O2 sama dengan CO2, jika 12 gram karbon yang dibakar dan menghasilkan 44 gram karbon dioksida, berapa massa oksigen yang bereaksi? Baik Ihsan, terima kasih. Izin menjawab. Untuk nomor 2 ini kita menggunakan hukum kekekalan massa, yaitu massa sebelum reaksi sama dengan massa C ditambah massa